Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pembelajaran IPA kelas rendah. Konsep dan pembelajaran IPA kelas rendah memiliki hakikat pembelajaran IPA, yaitu IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA juga berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Dan IPA bukan hanya penguasaan kemampuan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses menemuannya teman-teman. Hakikat pembelajaran IPA juga memiliki 3 bagian. Apa saja sih hakikat IPA tersebut teman-teman? Pertama, IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi, hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empirik atau berdasarkan fakta. Sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Fakta dalam IPA adalah pertanyaan-pertanyaan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasikan secara objektif. Atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misal, air membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Konsep IPA. Konsep IPA adalah merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lain. Misal, makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Prinsip IPA bersifat analitik dan dapat berubah bila observasi baru dilakukan. Sebab prinsip IPA bersifat tentatif atau belum pasti. Misal, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip menghubungkan konsep udara panas. Pemuaian artinya udara akan memuai jika udara terus dipanaskan. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif. Tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Misal hukum kekekalan energi. Teori ilmiah adalah merupakan kerangka yang lebih luas dan fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misal, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi, dalam proses ini kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudan berupa kegiatan ilmiah yang disebut penyelidikan ilmiah. Tahapan penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah terbagi menjadi 7 tahapan, diantaranya 1. Observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. 2. Produksi, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pula hubungan yang terdapat pada data yang diperoleh. 3. Interpretasi, yaitu penaksiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. 4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. 5. Mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. 6. Hipotesis, yaitu suatu pernyataan tanpa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. 7. Kesimpulan, yaitu hasil akhir dari proses pengamatan. Terakhir, IPA sebagai sikap ilmiah. Maksudnya adalah
Dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir, dan dalam memecahkan masalah atau perseorangan, seorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang mungkin usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Menurut Winnie Harley dan Heduro Darmojo, sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak SD yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, sikap kedisiplinan diri. Adapun sikap ilmiah lain yang muncul dari hasil pengamatan atau observasi yang sekarang lebih dikenal dengan karakteristik adalah jujur, teliti, dan cermat. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.